Roh Kudus Engkau ada di sini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah ya dan amin, dan itu adalah menjadi kerinduan hati setiap kami. Meski hamba-Mu dalam keadaan tubuh yang lemah, tetapi Engkau kuat di dalam hamba-Mu Tuhan. Dan pekerjaan ini adalah bagian-Mu, adalah milik-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini, bukan hanya hamba-Mu yang disembuhkan, tapi setiap orang yang datang dengan sakit secara jasmani, sakit secara batiniah, sakit Tuhan, dalam pikiran, dalam perasaan, Tuhan jamah dan sembuhkan kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Duduk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita kan? Amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sampai kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dong. Kita baca firman Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita baca firman Tuhan, Tuhan tahu Tuhan dalam kita semua. Alat tempat perlindungan di dalam Mazmur pasal 90. Itu Musa doa 90 ayat 1 sampai 17 kita baca bersama-sama. Sudah Pak? Baik. Saya baca yang ganjil, kamu baca yang genapnya. Kalau saya sebutkan, kamu baca. Doa Musa abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. 2. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu, karena bermasmur kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada bermasmur 12? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ayat 16. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sekarang mau meninggalkan, sedikit lagi kita tinggalkan bulan Januari. Sekarang sudah besok tanggal 14 pertengahan bulan itu, dan kita terus melangkah maju dari hari ke hari kita. Nah, pembacaan kita hari ini adalah di dalam ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga, jadi bukan supaya. Banyak kali kalau kita hafal ayat ini, kita katakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya, bukan hingga. Artinya kalau kata hingga berasal dari kata hingga, itu artinya ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga. Artinya kita terus hitung, bukan supaya. Kalau supaya berarti itu syarat. Tetapi berarti kita terus belajar hitung pada akhirnya. Jadi bukan hingga, bukan supaya, tetapi dan pada akhirnya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Pak? Berarti kita harus belajar untuk menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh
bijaksana di dalam menghitung hari-hari kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Cuma baca ya, buka Alkitabnya. Ada Alkitab toh? Dan sebenarnya ini gua ada batas di sini, bukan ayat itu di sini kalau membacakan. Supaya saya tidak terlalu capek toh. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Silakan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita bijaksana menjalani kehidupan kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus memperhatikan kehidupan kita, kata Efesus, bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Dan jangan seperti orang bebal. Bagaimana kita semua sudah diajar bahwa bebal, orang yang bebal itu Bapak Ibu sudah dikasih tahu tapi tidak mau dengar, dikasih tahu tapi tidak mau berubah. Ini orang yang bebal Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang mengatakan yang berkali-kali kita sudah diajarkan bahwa jangan kita menjadi bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang arif itu bagian lebih tinggi daripada orang yang tempat di mana Allah bersemayam. Suatu hari nanti tubuh ini akan dipisahkan dan dengan roh jiwa kita kembali kepada Tuhan, tetapi tubuh ini akan kembali kepada debu. Dan ketika tubuh ini kembali kepada debu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manusia yang hidup masih menghargainya. Mengapa? Karena begitu berharganya setiap manusia sekalipun tidak bersatu. Itu sebabnya semua yang datang kemarin, ya toh, datang kemarin kita datang Bapak dengar apa? Tapi hatimu yang mengasihi dia semasa hidupnya, yang mencintai dia semasa hidupnya, itulah yang membuat engkau rindu kepada dia. Dia tidak ada di dalam situ, dia ada bersama Bapa di surga. Jadi tubuh yang sebenarnya berasal dari debu tanah, bukan dari tanah liat, Bapak Ibu. Dari debu tanah. Itu sebabnya dikatakan dari debu kembali kepada debu. Dia tidak dari tanah liat kembali kepada tanah liat. Dari debu kembali kepada debu. Dikatakan hidup kita ini seperti debu adanya. Ditiup sebentar saja langsung hilang banyak. Hidup ini terlalu singkat. Bapak Ibu Saudara, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, begitu mulusnya tangan ini, hari ini begitu keriputnya, artinya menua. Tubuh kita ini akan semakin merosot, tetapi semangat, kalau bukan semangat saya tidak bisa berdiri di sini. Dari tadi malam saya tidak bisa turun dari tempat ini. Semangat yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang dihidupi oleh Tuhan di dalam tubuh kita ini. Tetapi Tuhan menghidupi tubuh kita ini supaya roh kita, jiwa kita di dalam ini, supaya kita rawat tempat dia di mana tinggal. Itu sebabnya kita tidak boleh membuat tubuh kita ini sembarang-sembarang. Kemarin di pemuda kemarin dikatakan jangan lewat batas dalam pergaulan. Jangan kotori tubuhmu dengan hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Tubuh kita ini sangat berarti. Itu sebabnya seorang perempuan harus berpakaian yang rapi, menutupi betisnya. Perempuan menutupi tubuhnya. Anehnya sekarang pernikahan ini mengenaskan. Dan saya tidak tahu, dan kalau jemaat melakukan itu, menikah di sini tidak boleh berpakaian seperti itu. Perempuan pakai pakaian sampai di sini, ya tak? Tunduk begini semua jemaat ngintip, betul tidak? Wow, ya enggak? Berpakaian kok perempuannya masuk dengan makdola barangkan, ya enggak? Di sini tidak boleh menikah kayak begitu, maaf. Masuk dalam pernikahan dengan wanitanya harus kudus, tutup. Anehnya laki-laki pakai jas, tutup dasi, perempuannya buka. Laki-laki
pakai celana pendek juga tidak apa-apa, polo juga kayak begini jalan ke bos itu tidak apa-apa. Perempuan tidak akan bilang, oh betul kan? Tapi kalau perempuan tuh ke bos itu pakai paham, ingat tak? Ya saya bilang pelayan dalam jemaat ini kalau ada yang pakai celana pendek di sini tidak boleh melayani. Ingat peristiwa beberapa tahun lalu ada satu perempuan diiris silet pahanya, masih ingat gak? Digonceng sama pacarnya, naik motor, pakai ini, langsung ada orang dari belakang iris silet. Ya toh? Berpakaian, apa sih salahnya? Saya masih heran Bapak Ibu, ya. Saya masih heran, khusus laki-laki. Mungkin laki-laki suka lihat. Kalau perempuan itu pakai celana pendek atau rok pendek, ya. Apa salahnya kita berpakaian seperti begini? Dunia tidak akan menolak kita. Maksudnya alam ini tidak akan menolak kita. Ketika kita berpakaian yang rapi, ketika kita berpakaian menutupi sebatas lutut kita, tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Saya tidak larang. Saya tidak larang. Kalau menyadari, seorang perempuan menyadari betapa berartinya dia, betapa berharganya dia akan menjaga sendiri dirinya. Saya punya anak nih. Kalau dia di depan kaca, dia tanya, "Mak, ini kelihatan ke tidak, Mak? Ini kelihatan ke tidak?" Saya kagum sekali sama dia. Saya pikir, ini anak yang saya sudah tidak pernah suruh dia, tapi dia selalu tanya, "Mak, ini kelihatan ke tidak?" Kalau pakai baju baru di sini, saya kalau kelihatan di sini, saya tidak apa-apa. Dia tidak mau. Maksud tidak mau ini kelihatan. Saya bilang, hati saja tidak apa-apa, saya tidak mau. Ini kalau transparan kemarin dia bukan pakai baju merah yang disertai itu dia nomor 2 di dalam. Sebenarnya tidak apa-apa. Adik itu tidak apa-apa, tidak mau, Mama saya nomor 2 di dalam. Katanya kelihatan masuk. Saya tidak boleh dia. Kenapa sih kita perempuan? Memang kecantikan kita akan bertambah ketika kita pakai pakaian yang begini, lalu kemudian separuh kelihatan seperti ini. Apakah kecantikan kita akan bertambah? Kamu kasih tahu nilai kita berkurang. Tetapi jika seorang perempuan berpakaian dengan rapi itu tidak akan diganggu. Kita ingat dulu ada satu orang di dalam jemaat ini, kalau saya tidak salah tapi sudah keluar. Dia pakai pakaian yang tidak sopan, dilempar pinang sama orang penduduk, orang asli. Dilempar pinang dari itu. Dilempar. Karena selama kita tutup bagian tubuh kita ini kita harus hormati. Gitu? Jangan bikin semangat merah. Ada laki-laki, khususnya laki-laki kalau marah, dia iris-iris tangannya pakai silet, pakai parang. Tentu apa? Tidak akan merubah keadaan. Laki-laki pukul badannya, marah sama istri, marah sama orang tua, hantam kepala di tembok. Ingat, mamamu, bapakmu tidak akan rugi. Yang akan rugi adalah kau. Jangan sakiti tubuh ini. Rawat tubuh ini dengan baik. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Dijaga Tuhan, ditelan Tuhan di dalam kandungan ibu kita. Ketika kita keluar, dibelainya, disayanginya kita, dipeliharanya kita, diberkatinya kita supaya kita hidup. Kenapa harus rusak tubuh ini? Jangan dirusak. Jangan sakiti tubuhmu. Jangan permalukan tubuhmu. Tidak akan pernah rugi perempuan-perempuan semuanya kalau kau pakai pakaian yang rapi. Kau tidak akan pernah, nilaimu tidak akan kurang, gajimu tidak akan kurang, semuanya. Dikatakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita tahu menghargai gereja Tuhan, berarti kita juga harus tahu menghargai tubuh kita ini. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Tetapi tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Di mana ketika sebelum orang melihat Tuhan di dalam dirimu, yang dia lihat pertama adalah tubuhmu. Kita tidak bisa katakan bahwa hati, yang penting hati. Orang tidak bisa melihat hati sebelum melihat penampilanmu. Kalau penampilanmu nggak benar, saya mau bilang orang tidak akan melihat Tuhan dalam dirimu. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk katakan bahwa kita harus merawat tubuh kita. Kita jadikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Ketika kita berjalan dengan berpakaian rapi, orang akan memuji Tuhan. Orang itu, cewek itu belum tahu.
Lalu bisa pakai lipstick kan? Saya nggak larang pakai lipstick. Ini ditegur. Ini orang yang terus dengan berpakaian tidak rapi. Ini hanya pakai lipstick. Dipanggil. Di sini gembala kami tidak pakai lipstick. Oh iya, besok dia pakai lipstick lagi. Panggil lagi. Saya bilang, kenapa kau tidak jawab? Saya bilang dalam hati. Tapi saya juga lihat gembala di sini juga pakai pakaian rapi, tidak pakai pakaian kayak begitu. Jadi tidak apa-apa saya pakai lipstick. Ya tak? Tuhan yang mau melihat. Sebelum orang melihat, dan kita harus merawat tubuh kita ini. Makan yang baik, minum yang benar. Kenapa? Jual jadi tidak ada. Kenapa? Jual jadi WA. Kristen ada? Ada. Ada. Itu yang Bapak Ibu, kita harus merawat tubuh kita ini. Merawat tubuh dengan benar. Dikatakan bahwa sekalipun dia adalah debu, tetapi selagi dia masih hidup, dia dinikmati bertahta pada Tuhan kita. Yang keempat, Matius baik, kita baca Kejadian pasal 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau ambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, lanjut Khotbah 12 ayat 7 dan 8. Khotbah 12 ayat 7 dan 8. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ulang sekali lagi di Kejadian, Bapak Ibu Saudara ikuti di dalam Alkitab. Kejadian 3 17. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Minta izin sebentar. Samping kiri kanan baru lihat muka. Bilang begitu saja. Bilang, debu saja, ya toh? Dari debu engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi debu. Terus sombong apa kita manusia coba? Ternyata kita ini berasal dari debu. Sibuk apa kita dengan debu ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya minta maaf, kita belajar dari ini bicara-bicara. Dia belum tahu dia bilang apa? Dari setiap tangan begini, saya tidak pusing dengan guna, saya tidak pusing dengan guna, saya tidak pusing dengan guna. Bagi saya, dia kebas, tidak benar. Orang yang tenang dalam hidupnya, tidak pusing dengan apa kata orang. Mengapa? Bukan karena dia bikin begitu, karena dia tahu kau bicara apa tentang saya. It's not me. Itu bukan saya. Yang kau bicara itu, kalau jangan-jangan kau bicara kau begitu. Ya. Bapak bilang begitu. Kalau kau bicara saya dan itu bukan saya, jangan-jangan kau sedang bicara kau berdiri sendiri. Itu sebabnya
kita tidak lakukan dan kemudian kita difitnah. Saya banyak kali hampir gila dengar saya difitnah orang dan saya pikir Tuhan, sampai saya sudah bicara begini, mau gila. Dan setelah itu saya lewati semua dan saya pikir itu tidak mengganggu hidup kita. Itu tidak akan merubah keadaan kita menjadi lebih buruk ketika orang lain berbicara tidak baik. Mungkin orang akan menghindari kita, itu orang bodoh. Ya, orang ketika orang memfitnah kita, orang berbicara yang tidak baik tentang kita, lalu kemudian kita layani, bukan berarti saya tidak pernah dan kita layani, kita siksa diri kita sendiri. Kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan fitnahan-fitnahan itu. Tetapi coba kalau kita pakai sudah, dan kemudian orang yang dihasut menghindari kita, saya mau kasih tahu, saya tidak belajar tentang orang, itu terserah Anda. Mungkin Anda akan rugi kehilangan saya, atau saya mungkin kehilangan Anda. Tetapi itu pilihan. Itu pilihan. Tapi saya tidak begitu. Dan kita tidak perlu katakan saya tidak begitu. Nanti orang harus lakukan. Ya toh? Kita hanya debu saja. Tubuh yang disakiti ini. Karena ingat, ketika kita sakit hati dengan fitnah, dengan cemoohan, dengan penghinaan, kita sakit itu mengganggu tubuh kita. Kita sakit. Kita pikiran, tensi naik, kolesterol, asam urat, semua hinggap lambung, semua menghinggapi tubuh kita. Karena kita tidak bikin, tetapi ketika kita percaya bahwa jika Tuhan ada di bawah sana, silakan Anda bicara. Silakan yang bicara. Kau bicara, saya jangan minta. Dan jika Tuhan ada di pihak saya, Mazmur 37 berkata, Dia akan menunjukkan kepadamu bahwa saya benar. Dan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang di siang hari. Silakan bicara. Jadi kau mau dengar. Kalau kau rasa, saya merubah pikiran saya. Kau rasa saya begitu? Ya, karena dia bilang, oke. Kalau kau rasa begitu, berarti kau benar, silakan jalan. Suatu ketika dia datang, ternyata mama benar. Sakit tidak? Begitu begitu. Sakit. Jadi bagaimana? Saya minta maaf. Selesai. Memaafkan juga. Ya. Ada terkadang kita sebagai orang tua, ketika kita maafkan anak kita masih memberi sedikit pelajaran, punya cara tidak benar. Lalu saya marah dia. Memang saya minta maaf, saya masih diamkan dia. Supaya kau tahu bagaimana sakitnya didiamkan. Jangan gegabah. Dia mau, dia cium bagi saya, dia cium. Dia tidak cium saja, dia tarik, angkat begini, dia cium dari telapak kaki dia. Mama saya minta maaf. Ya, mama maafkan, tapi tidak boleh begitu. Jangan begini seperti itu tidak baik. Tidak boleh. Ya kalau kita memaafkan orang, mungkin kita pikir begini, kita terus menyimpan kesalahan orang dalam diri kita, itu menggerogoti tubuh kita. Kita akan hidup dengan kebencian. Kita akan melihat orang itu dan kita marah. Kita akan melihat orang itu dan kita kecewa. Kita akan melihat orang itu dan kita benci. Sementara Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang. Dan ingat bahwa ketika kita tidak membuat orang itu, kita tidak maafkan orang itu tidak bebas dengan kita. Padahal mungkin dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin berjalan dengan kita. Tetapi dia punya rasa bersalah membuat dia menghindar. Dan kita pikir dia hindari kita. Dia tidak menghindari kita, dia malu. Karena kita tidak memaafkan dia. Karena kita tidak menerima dia. Tuhan mengampuni saudara dan saya. Mengapa tidak mengampuni saudaramu? Jangan jadikan tubuh ini menjadi sarang dosa, dendam, benci. Itu akan menjadi penyakit. Maafkan, lupakan, tinggalkan. Tidak apa-apa, perjalanan kita akan terus maju ke depan. Hari ini kau disakiti, kau tidak akan tinggal di hari ini saja. Kau akan pergi melangkah,
meninggalkan hari ini yang kau disakiti, dan kau akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi engkau. Dan jangan ingat, banyak kali kita pikir satu orang ini sakiti saya, sementara di depan ini ada 100 orang yang mengasihi saya. Tinggal ingat yang ini, lupa perhatikan yang ribuan ratusan orang mengasihi kita. Lupakan yang ini, pikirkan yang ada di depan. Dan itu harus lahir dari hati yang tulus. Itu sebabnya kita bilang, berikan ku hati seperti hatimu. Selalu pas lagi sakit, ya toh? Jangan, dan jangan tuntut orang untuk menerimamu lalu kemudian kayaknya dia masih benci saya, kayaknya tidak apa-apa. Kalau dia sudah bilang dia mengasihi kita, ya sudahlah, dia mengasihi kita, ya toh? Dia bilang dia mengasihi kita, sudah, dia mengasihi. Lalu kemudian setelah itu kita lihat kok beda, ya udah kita bilangnya, katanya sayang, ya toh? Kalau pacaran, bagaimana orang yang pacaran? Ngapain pacarnya? Saya paling banyak ngapain tuh? Malam minggu datang, katanya, datang lagi maaf sudah, cowoknya bilang apa coba? Katanya sayang, sayang tapi, kok begitu jadi? Katanya sudah maafkan, maafkan tapi, maka sudah selesai, damai, damai, damai toh? Masih belum pacaran, belum pacaran tuh paling asik. Siapa mau pacaran? Tapi kalau lihat Tuhan Yesus dulu, bikin asik dong hidup ini. Hidup ini asik, bikin asik sendiri saja. Sesuruh ini, sesuruh masuk sakit, kan sebentar. Dinikmati nih hidup dengan orang-orang di sekeliling kita. Orang yang tidak mau menikmati di orang hidup dengan kita, sudah udah dilupakan, tinggalkan aja. Ya toh? Hidup singkat soalnya. Hidup singkat toh? Sedikit lagi kita tutup ini ibadah. Hidup singkat sekali Bapak Ibu. Saya tidak suka simpan. Saya kalau marah saya masih marah, oke, saya masih marah. Saya masih kecewa. Tapi tidak lama setelah itu sudah. Sama halnya kalau saya sakit. Saya kalau sakit itu tidak pernah lama. Jadi dulu saya masih mengajar sekolah minggu, saya sakit, kita lagi bikin bangunan di luar angkat banget terus. Pas saya sakit, sudah naik, saya pendarahan waktu itu, menggigil, sudah ada tapi sudah keluar, Ruben belum punya saudara nih, dia bilang begini, cepat-cepat dilihat, sedikit lagi dia hilang itu, dia turun lagi dia. Kalau mama sakit, cepat-cepat dilihat, dulu saya mesti panggil Tante Sri. Kalau Tante Sri sakit itu dilihat, soalnya apa? Dia kok suruh saya yang enak, nanti mau bilang dia sudah ada, dia pergi. Saya memang kalau sakit tak pernah lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita jangan pikir hidup ini milik kita sendiri. Kita juga jangan menunggu orang itu tobat-tobat gara-gara kita sakit hati. Tobat-tobat, suka-suka kalau dia tobat, kalau dia melihat oh itu sudah tuh. Itu namanya kasihan dulu, ya toh? Sudah kalau tidak mau, sudah. Saya sudah selesai, saya tidak ada masalah. Dan pengkhotbah berapa tadi? 12 ayat 7. Ingat ini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu ini akan kembali menjadi tanah, itu sebabnya kita ambil tanah, kamu tahu kenapa? Dan kamu pikir saya lagi, mana tanah saya buang masuk? Karena orang buang tanah kamu masuk, kamu tahu apa artinya ambil tanah buang ke dalam? Kamu bilang, woi bro, kau tanah toh ini, kau seperti ini toh? Itu sebabnya waktu ambil tanah baru buang, itu pengakuan bahwa dia itu tanah seperti tanah yang saya buang masuk ke dalam. Tanah, kau tanah. Ya kalau kita mati nanti, kita di dalam, kamu jangan saya belum buang tanah. Itu tuh pengakuan bahwa dari tanah kembali kepada tanah. Gitu. Dari debu kembali kepada debu.
Amin kan? Ini firman Tuhan toh. Oke. Debu kembali menjadi tanah. Nah, nih dia. Debu itu debu toh, pupuk kayak tepung-tepung. Pada saat mana dia menjadi tanah? Pada saat mana debu kembali menjadi tanah? Pada saat dia kena air, dia langsung jadi tanah. Tapi selagi dia debu, dia memuji Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, roh. Itu sebabnya kalau pergi ibadah, mulai dari rumah itu sudah siapkan roh kita. Tuhan, berikan Roh Kudus. Saya datang untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan sampai minggu ini menjaga saya. Sebentar saya mau bernyanyi untuk Kau. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada kesempatan untuk lihat orang ini, lihat orang itu, lihat orang di atas. Aku mau dipenuhi Roh Tuhan. Aku mau menyembah Engkau. Saya tahu saya berdosa sepanjang 1 minggu. Saya jahat selama 1 minggu Tuhan. Saya bicara tidak baik. Tapi hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus penuhi aku Tuhan. Aku mau menyembah Engkau. Saya tadi kaki sendal, saya berdiri, saya pusing. Saya pikir Tuhan jangan sampai saya jatuh. Roh Kudus dipenuhi Roh Allah. Roh itu akan mengajak kita untuk memuji dan menyembah Dia. Roh itu akan membuat kita fokus pada firman Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Bukan tuh enak-enak, oh ibu kemarin mau teriak-teriak itu sudah terjadi. Tidak. Benar, lakukan. Puji Tuhan. Mengapa ayat 8 katakan kesia-siaan? Ternyata tubuh kita ini hanyalah, ayat 8 katakan di dalam pasal 12, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Coba Bapak Ibu bayangkan, sia-sia. Saya kemarin pergi, saya bilang kami pergi ibadah bersama anak Tuhan Yesus. Saya ingin makan daging babi. Semoga di sana nanti ada daging babi dan Tuhan. Betul ya? Seri, Simon, ya betul. Akan daging babi kita. Bagaimana tahu? Pulang, terus bekerja, tambah lagi. Tiba di sini makan lagi. Kayaknya kolesterol dia naik. Dan saya bilang maaf besok mama belum bikin ibadah. Misalnya sebenarnya itu saya puasa. Sabtu itu saya biasanya puasa, cuma saya pikir nanti lagi orang tua dulu bilang tidak mau berkali mama dia makan makanan. Jadi ini saya makan aja. Pulang ke rumah saya makan lagi. Sakitlah saya. Lalu dari yang ngiler mau makan daging babi, ketika makan berlebihan itu menjadi hal yang sia-sia. Cuma makan sedikit kan, supaya simpan hari ini makan lagi. Ini tidak. Coba ngiler daging babi enak kan? Kita ada daun mayangan di rumah. Sudah dimasak kan hari ini? Oh, sudah dimasak. Banyak lombok bijinya. Kita dikasih daun mayangan, kasih banyak lombok bijinya. Kamu beri sakit, makan lombok biji. Enak. Tetapi enak dan nikmat yang berlebihan itu adalah sia-sia. Akan mendatangkan penyesalan. Menyesal. Jangan kasih salah tuan rumah. Oh yang makan berakus baru. Jangan. Semua kesia-siaan. Bapak Ibu sudah coba pergi melakukan sesuatu yang kau pikir senang sekali. Contohnya, saya tidak menyinggung, jangan tersinggung ya. Contohnya gini, saya punya tete dulu, dia suka ke hutan sama ayam. Dia kalau pulang marah-marah, oh dia kalah. Tapi kalau dia pulang baru dia sudah bawa paha ayam, oh dia menang. Itu berarti kita dapat nanti itu 1 ringgit 1 orang. Dia tahu? Saya misalnya dapat lebih 1 ringgit 1 orang. Dulu kan kita pakai ringgit. Jadi begitu dia pulang, dia ini. 1 hari saya punya tete, dia bilang gini,
Itu saja yang kita bikin orang. Dia kalau bahasa Indonesia mau parek itu sama ayam. Orang-orang kadang jago sama ayam. Itu dia punya apa itu namanya tuh yang pisaunya itu taji kan? Oh itu digosok tiap hari dengan jeruk nipis, ya kan? Taji yang diikat di kakinya. Lalu kemudian makanan ayamnya itu tahu apa? Gula merah, kopi, merica dibungkus dengan daun petatas. Masuk supaya sehat katanya, dijemur, pergi dimandikan. Aduh, itu bagus semua. Satu ketika saya menyatakan pasti harus. Langsung om-om bilang, oh, kenapa sudah begitu? Dia tahu. Iya, kami tadi malam suruh-suruh gitu, lalu lumbung, depan gitu. Dia mas, apa? Partai itu apa? Apa itu partai itu? Bukan kestinga berkata satu lagi. Ada kata yang kestinga lihat. Iya kan? Tiap hari mau ke situ ini, kayak saya hidup saya habiskan di situ. Artinya sia. Tidak ada. Kadang-kadang hobi juga kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah sia-sia. Firman Tuhan sudah katakan, semua itu adalah sia-sia, tidak ada guna. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Lalu kemudian, maukah kita berkenan kepada manusia? Maukah kita dipuji karena kita kaya? Ada waktunya nanti, kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kita semua akan kembali menjadi kaya. Masalahnya, saya mau akhir. Saya tadi bisa pikir sampai 15 menit karena saya pusing. Kita tidak bisa melawan Roh Kudus. Masalahnya mungkin. Kami ada teman banyak meninggal. Dengarin baik-baik. Kami ada teman banyak meninggal. Waktu meninggal, ada darah keluar dari telinga, ada darah keluar dari hidung, ada darah keluar dari mata, ada hidungnya dipakai kapas. Waktu Bapak meninggal, tidak pakai kapas, tidak pakai ikat-ikat sama sekali, tidak menjadi borok di tempat tidur dan dia meninggal begitu saja. Mengapa? Karena dia jaga hidupnya baik-baik, sehingga matinya pun baik-baik. Kami ada teman kita yang sakit berdoa, sudah mau 1 bulan di dalam rumah sakit, sudah tidak ada daging di tubuhnya, matanya tinggal melotot saja. Masalahnya ini dia hamba Tuhan, tersiksa, didoakan supaya mati juga tidak mati-mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir, apa yang dia buat sampai kehidupan menyiksa hidup. Kita harus hati-hati dengan hidup kita ini. Kita hati-hati karena kita akan melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Masalahnya ketika kita di titik akhir hidup kita bagaimana cara mati kita? Bagaimana cara mengakhiri kehidupan kita ini? Itu adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Demikian juga cara kita mengakhiri hidup ini. Bapak Gembala ketika dia pulang, dia tarik nafas 3 kali. Selesai, habis. Mengapa? Jaga hidup baik-baik. Kita tidak akan ada di hari ini terus. Kita akan melewati setiap hari kita. Dan saudara dan saya harus bertobat. Mengapa? Saya kasih tahu. Kita buka ayatnya, ayat terakhir nih, yang paling terakhir. Ada tuh? Matius 3 ayat 2. Atau Matius pasal 7. Matius pasal 7. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku karena
kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Puji Tuhan. Sudah capek? Atau kita tambah sedikit? Atau minggu depan sambung? Ada yang ada arisan hari ini? Ada yang mau pulang? Kita tambah ya. Nah, kita ada 3 langkah yang Tuhan yang kita dengar tadi, mempergunakan waktu yang ada, bergaul atau sepakat berjalan dengan orang yang tepat. Kemudian yang ketiga, merawat tubuh. Nah, ayat ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita menjadi orang Kristen? Kenapa? Kita menjadi orang Kristen karena kita mau bertemu dengan siapa yang kita sembah, bukan untuk mendapat berkat. Kalau kau datang menjadi orang Kristen untuk dapat berkat, kau sudah salah. Karena berkat itu cuma tambahan saja. Yang tujuan kita adalah ketika kita selesai di dunia nanti ini, kita kemana? Masalahnya ketika kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pikir kita akan hidup terus, tapi suatu hari kita akan mati. Dan ketika kita mati, kita tidak hidup terus. Waktu kita mati, kita tidak mati, kita masih ada. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kuliah, itu berarti saudara nanti mau jadi sarjana. Ketika saudara sarjana, saudara mau menjadi orang. Kau sudah kerja, kau sedang merencanakan masa depanmu. Sekarang kau ada di dalam gereja, kau datang mencari masa depanmu, yaitu setelah kau tutup mata untuk selamanya, kau keluar dari dalam tubuh ini, ada seseorang yang datang menjemput engkau. Sini. Kau tempat ada di sini. Tapi di sini dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak usah cari kerajaan surga. Bertemu Yesus saja. Masalahnya kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara, itu adalah saleh-salehnya Tuhan. Orang yang menjadi saleh-salehnya Tuhan, yang bekerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu yang masuk dalam kerajaan itu, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, kita cukup bertemu dengan yang cukup. Dan sini dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Waktu